Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan perahu dengan nisan dan melaju menuju langit utara dengan kecepatan tinggi. Secara alami, Tanyun tidak akan tiba di alam dewa Xingtian melalui gerbang alam dewa Hongmeng. Dalam hal ini, seseorang akan tahu bahwa dia pernah pergi ke alam dewa Xingtian. Alasan mengapa dia pergi ke langit utara adalah karena ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme di masa lalu, dia mengetahui bahwa di ujung utara alam dewa Hongmeng ada kekosongan yang menjadi penghalang antara alam dewa Hongmeng dan alam dewa Xingtian. Tanyun yakin bahwa dia memiliki perlindungan armor dewa abadi kuno. Dia dapat melewati pesona hidup-hidup dan mencapai ujung selatan alam dewa Xingtian. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, di kota dewa Jianglong, Muzhen Tianjun yang mengenakan gaun merah muda menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya yang memikat. Di belakang Muzhen, ada seorang pemuda tampan berjubah putih. Mata pemuda yang menatap Muzhen Tianjun penuh kekaguman. Pemuda berjubah putih itu tidak lain adalah murid kedua Ling Xia Tianjun, yaitu Yu Chihao. Sekarang ini dia ranah Raja Dewa tingkat 6, dan kekuatan tantangan lompatannya sudah cukup untuk menghabisi Raja Dewa tingkat 8, bahkan di hadapan Raja Dewa tingkat 9 pun. Senior, apakah kamu masih belum menemukannya? Yu Chihao bertanya. Ya, Muzhen Tianjun mengerutkan kening dan berkata, pembunuhnya sangat licik dan dia menghilangkan sisa aura di TKP. Selain itu, pembunuhnya pasti satu orang dan satu binatang. Setelah berbicara, Muzhen Tianjun memandang Yu Chihao ke samping dan berkata, Hongmeng Supreme dulunya sangat jahat, menghabisi orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Guru Sanpeng, Raja Dewa tertinggi, mereka bekerja sama dengan Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme. Hongmeng Supreme adalah orang yang gila yang kejam. Mengapa mantan bawahannya masih setia padanya? Bukankah orang seperti dia seharusnya dihukum oleh semua orang? Mendengar kata-kata itu, Yu Chihao berkata, tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang-orang itu pasti telah dicuci otaknya oleh Hongmeng Supreme. Muzhen Tianjun mengerutkan kening. Adik kedua, pernahkah kamu mendengar itu? Ketika Raja Dewa Yuan dieksekusi oleh guru di kota militer tertinggi, dia berkata bahwa Hongmeng Supreme bukanlah orang gila, tetapi guru, Raja Dewa tertinggi dan Sanpeng mengkhianati Hongmeng Supreme. Yu Chihao berkata, Senior, apakah kamu percaya ini juga? Pasti Raja Dewa Yuan yang ingin menodai guru kita sebelum dia meninggal. Ketika Muzhen Tianjun mendengar kata-kata itu, dia hendak mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar hebat, menatap jejak kaki berdarah yang dangkal di tanah. Jejak kaki berdarah berwarna terang, hampir tidak terdeteksi. Pada saat ini, mata indah Muzhen Tianjun menunjukkan warna yang luar biasa, dan hatinya berubah menjadi kekerasan, dan dia berpikir dalam hati, adik junior kecil, mengapa kamu? Pada saat ini, Muzhen sangat yakin bahwa pembunuhnya adalah Tanyun. Alasan mengapa begitu pasti adalah bahwa ada kata Jing di jejak kaki yang dangkal. Pada awalnya, Muzhen Tianjun menyempurnakan sepasang sepatu dan memberikannya kepada adiknya yaitu Tanyun sebagai hadiah. Saat menyempurnakan sepatu tempur ini, dia dengan sengaja mengukir kata Jing di bagian bawah sepatu. Mengapa dia? Muzhen Tianjun menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Mengapa dia menghabisi begitu banyak orang? Muzhen Tianjun merasa sedikit sakit hati. Di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Tanyun, adik laki-laki juniornya, dan percaya bahwa adik juniornya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si pembunuh adalah adik kecil juniornya. Senior, ada apa denganmu? Yu Chihao bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa. Muzhen Tianjun melangkah maju dan menginjak jejak kaki berdarah yang ditinggalkan Tanyun dengan kaki kanannya. Semburan kekuatan suci mengalir dari kaki kanannya dan menghapus jejak kaki berdarah itu. Adik kedua, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku harus pergi.
kamu tidak perlu menemaniku." Setelah meninggalkan kalimat, Mu Zhen Tianxun naik ke langit dan menghilang ke langit. 2 bulan kemudian, Mu Zhen Tianxun terbang keluar dari kota Dewa Hongmeng dan berjalan menuju gerbang kota. Para jenderal dan prajurit dewa yang menjaga gerbang kota semuanya berlutut. Mu Zhen Tianxun berjalan ke kota Dewa Hongmeng dengan banyak pemikiran. Dia melayang ke langit, melewati kota surgawi dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju gunung suci Hongmeng. Ketika dia melewati aula teleportasi, dia mengerutkan kening dan berhenti terbang. Mu Zhen Tianxun mengerutkan bibirnya, hatinya mati rasa. Jika aku memberitahu guru bahwa pembunuhnya adalah adik kecil junior, maka dia akan mati. Guru telah berjasa untukku. Aku tidak bisa menipu guru dan melindungi adik junior. Adik junior kecil, jangan salahkan kakak senior. Kamu telah melakukan kejahatan keji. Kamu harus dihukum. Memikirkan hal ini, Mu Zhen Tianxun terus terbang menuju gunung suci Hongmeng. Setelah terbang beberapa ratus mil, Mu Zhen Tianxun berhenti terbang dan berbalik, menukik ke bawah menuju aula teleportasi. Tidak, aku tidak bisa memberitahu guru. Aku harus menemukan adik junior dulu dan melihat apakah sepatu yang aku berikan kepadanya masih ada, atau mungkin saja sepatu miliknya telah dirampok. Adik junior kecil, jika pembunuhnya benar-benar kamu, jangan salahkan kakak senior karena kejam. Kakak senior pasti akan menghabisimu. Mu Zhen Tianxun menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Jadi dia terbang ke aula teleportasi dan berteleportasi menuju kota militer tertinggi. 3 bulan kemudian, Mu Zhen Tianxun tiba di kota militer tertinggi dan kemudian terbang selama 2 bulan lagi ke kota militer King Tian. Di puncak gunung King Tian, Raja Dewa Baicheng menghadap Mu Zhen Tianxun dan berkata dengan hormat, "Aku tidak tahu Tuan Tianxun akan datang. Aku minta maaf jika tidak langsung menyambutmu." "Tidak masalah." Setelah Mu Zhen Tianxun selesai berbicara, dia bertanya, "Di mana adik laki-lakiku? Aku punya sesuatu untuk dicari." "Tuan Tianxun, Yuner tidak berada di kota militer King Tian sekarang." Raja Dewa Baicheng berkata lagi, "Yuner pergi berlatih." "Kapan dia akan kembali?" tanya Mu Zhen Tianxun. "Junior ini tidak tahu." Raja Dewa Baicheng dengan hormat berkata, "Setelah Yuner kembali, Junior akan meminta Yuner untuk bertemu denganmu." "Tidak perlu." Mu Zhen Tianxun berkata, "Aku akan berada di kota militer King Tian sampai dia kembali." Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng menggerang dalam hatinya dan diam-diam berkata, "Istana Raja Dewa, keluarga Gongsun, dan keluarga Ma dimusnahkan di kota Liuyun. Pasti Yuner yang melakukannya." Tuan Ling Xia Tianxun sekali lagi memerintahkan Mu Zhen Tianxun untuk menangkap si pembunuh. Mungkinkah Yuner meninggalkan jejak ketika dia menghabisi musuh? Memikirkan hal ini, Raja Dewa Baicheng memutuskan untuk mencobanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Tianxun, apa yang kamu cari dari Yuner?" "Bukan apa-apa, hanya saja aku sudah lama tidak melihatnya. Aku merindukannya sebagai senior." "Oh, ngomong-ngomong, beri aku gambar ingatanmu dan juniorku setelah meninggalkan Gunung Suci Hongmeng bersama-sama." Dia benar-benar meragukan Yuner. Raja Dewa Baicheng tetap diam, hatinya tiba-tiba tenggelam. Melihat Raja Dewa Baicheng tidak segera menjawab, Mu Zhen Tianxun berkata dengan ringan, "Mengapa? Apakah tidak bersedia?" Setelah Raja Dewa Baicheng berkata dengan hormat, dia harus menyingkat gambar memori. Dalam gambar, Mu Zhen Tianxun melihat bahwa setelah Tanyun dan Baicheng meninggalkan istana Hongmeng bersama, mereka tiba di aula teleportasi. Namun, Tanyun tidak kembali ke formasi teleportasi yang mengarah ke kota militer tertinggi di perbatasan dengan Raja Dewa Baicheng, tetapi memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Yuan. Setelah membacanya, Mu Zhen Tianxun berkata dengan ringan, "Baiklah, Tianxun ini ingin sendiri, kamu pergi." Junior patuh. Raja Dewa Baicheng melangkah keluar dari aula VIP. Matanya yang keruh penuh dengan kecemasan. Mu Zhen Tianxun pasti telah menemukan bukti bahwa Yuner adalah pembunuhnya. Bagaimana bisa anak ini begitu ceroboh ketika dia melakukan sesuatu, meninggalkan jejak di TKP?
Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng cemas. Di aula VIP, Mu Zhen Tianxun menutup matanya yang indah, dan gambar-gambar memori yang diringkas oleh Raja Dewa Baicheng baru saja muncul di benaknya. Dalam gambar, dia dengan jelas menangkap detail sedikit keraguan Tanyun ketika dia melewati aula teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan. Dia dengan jelas menemukan bahwa Tanyun mengenakan sepatu yang dia berikan padanya. Setelah waktu yang lama, Mu Zhen Tianxun perlahan membuka matanya dan berkata diam-diam, "Adik kecil, pembunuhnya benar-benar kamu. Alasan mengapa kamu tidak langsung memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan adalah karena kamu tidak ingin orang tahu bahwa kamu pernah ke kota Dewa Titan. Jika aku tidak salah menebak, kamu pertama kali tiba di kota Dewa Titan dan membanjiri istana Raja Dewa Titan. Dalam ratusan tahun berikutnya, kamu melakukannya lagi. Kamu mulai mencuci rumah Raja Dewa Jianglong, keluarga Gongsun, dan keluarga Ma. Adik junior kecil, apapun alasanmu, kamu tidak dapat mengabaikan begitu banyak nyawa dan menciptakan begitu banyak pembunuhan. Kakak senior tidak ingin menghabisimu, tetapi aku harus melakukannya. Ketika kamu kembali, itu akan menjadi kematianmu. Bintang-bintang bergerak, musim berganti. 20 tahun telah berlalu, dan Tanyun masih belum kembali. Mu Zhen Tianxun seperti patung kecantikan yang tak terlukiskan, duduk bersila di aula VIP. Pada saat yang sama, Tanyun yang berubah menjadi pria parubaya mengendarai perahu, membawa Yisan, dan akhirnya tiba di ujung utara alam Dewa Hongmeng. Sebelum terpesona dengan alam Dewa Xingtian, kekosongan pesona itu cukup lemah. Tanyun yakin bahwa dia memiliki perlindungan armor Dewa Abadi kuno. Dia pasti akan dapat melewati pesona hidup-hidup dan mencapai ujung selatan alam Dewa Xingtian. Yisan, kamu masuk ke pagoda Ling Xiao, dan aku akan mengantarmu ke sana, desak Tanyun. Baik Tuan. Yisan berubah menjadi sinar ungu dan terbang ke pagoda Ling Xiao di telinga Tanyun. Begitu Tanyun memikirkannya, sinar perak terbang keluar dari cincin dan berubah menjadi baju besi perak di tubuh Tanyun, melindungi tubuh Tanyun dan kepalanya. Yisan, aku akan membutuhkan waktu sebulan untuk melewati penghalang demi mencapai alam Dewa Xingtian. Selama periode ini, kamu tidak boleh meninggalkan pagoda Ling Xiao, atau kamu akan dicekik oleh kekuatan penghalang. Apakah mengerti? Jangan khawatir Tuan, Yisan mengerti. Setelah transmisi suara Yisan, Tanyun menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan perahu, dan bergegas menuju pesona alam dewa. Boom! Dengan suara yang keras, penghalang alam dewa terlempar keluar dari lubang besar. Setelah Tanyun menembak ke dalamnya dengan kecepatan tinggi, lubang di penghalang tumpah tindih dalam. Pada saat ini, Tanyun jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Segera, kekuatan pesona berubah menjadi bilah angin besar yang sangat menyilaukan, yang tiba-tiba menebas ke dadanya. Percikan memercik kemana-mana, dan Tanyun merasa sakit yang tajam di dadanya. Dia ditebas puluhan ribu kaki. Ketika Tanyun berdiri teguh, sinar darah merah meluap dari sudut mulutnya. Tubuh pertempuran Hongmeng, armor kematian, armor pertempuran Hongmeng. Dalam benak Tanyun, ukuran tubuhnya melonjak menjadi 12.000 kaki yang sangat besar. Tiba-tiba, Tanyun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya meningkat pesat, dan dia memadatkan kekuatan suci yang agung di sekujur tubuhnya. Tanyun mengeluarkan perahu dan melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Segera, di kehampaan yang gelap gulita, bilah angin berubah dari kekuatan pesona yang padat dan panjangnya hingga 100 kaki, merobek kekosongan dan terus menebas Tanyun. Bilah angin ini sangat cepat, sehingga puluhan kali lebih cepat dari kecepatan terbang perahu. Belum lagi Tanyun, hanya Raja Suci tingkat 4, bahkan Raja Dewa tingkat 9 pun tidak bisa menghindar. Tanyun terus menghirup udara dingin, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bilah angin kekuatan pesona menabrak armor Tanyun, meskipun runtuh dan menjadi tidak terlihat, tetapi kekuatan tumbukan tirani, sama kerasnya dengan dipukul oleh palu raksasa.
Tuan, bisakah kamu bertahan? Suara khawatir Yisan terdengar di benak Tanyun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Darah mengalir dari sudut mulut Tanyun, dan tubuhnya seperti gunung, bergetar terus-menerus di bawah pengaruh bila angin dari kekuatan pesona. Setengah bulan kemudian, pada saat ini, wajah Tanyun pucat. Darah mengalir ke pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan berkumpul menjadi genangan darah di perahu. 10 hari kemudian, seluruh tubuh Tanyun sudah mati rasa karena rasa sakit, dan dia kehilangan kesadaran di anggota tubuhnya. Ada ledakan keras, dan setelah Tanyun ditebas oleh kekuatan penghalang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mendarat di perahu memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, organ dalamnya terluka parah. Tuan, teriakan Yisan terdengar dari benak Tanyun. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Tanyun terengah-engah dan berkata, dalam 5 hari, kita akan mencapai alam Dewa Xingtian. Kamu tidak perlu khawatir, aku bisa bertahan. 5 hari kemudian, ketika Tanyun merasa tidak mampu bertahan, tiba-tiba kehampaan gelap di hadapannya berangsur-angsur menjadi terang. Yisan, akhirnya kita sampai. Tanyun yang terbaring di genangan darah menunjukkan harapan yang kuat di matanya yang besar, dan ada kegembiraan dalam suara yang lemah. Yisan di pagoda Ling Xiao juga sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, Tanyun mengendarai perahu dan mencapai ujung penghalang. Dia tidak segera bergegas keluar dari penghalang, tetapi menahan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, melepaskan kesadarannya, dan meledak keluar dari penghalang. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar, baru kemudian perahu disingkirkan. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan bergegas keluar dari pesona alam dewa. Pada saat ini, Tanyun yang runtuh berdiri di kehampaan yang luas. Dari penghalang yang hancur di belakangnya dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Tanyun menghirup udara segar, menghadap pegunungan yang luas dan megah di bawah. Dia berada di titik tertinggi pegunungan Xingtian. Tanyun menuki, melewati lapisan awan, dan mendarat di puncak gunung. Dia buru-buru mengeluarkan pagoda Ling Xiao, dan ketika dia akan memasukinya untuk memulihkan luka-lukanya, tiba-tiba terdengar suara kasar dan serak. Manusia, siapa yang memberimu nyali untuk masuk tanpa izin di wilayahku? Tanyun mengerutkan kening dan menemukan bahwa seberkas cahaya merah besar turun dari langit dan berubah menjadi serigala raksasa rana binatang Raja Suci tingkat 6. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku tidak ingin menghabisimu. Cepatlah pergi untukku. Tanyun melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan hendak memasuki pagoda Ling Xiao. Manusia tercela, kamu meremehkanku. Serigala raksasa setinggi 100 kaki dengan kekosongan yang runtuh terbang ke arah Tanyun yang terluka parah. Yisan, habisi dia. Tanyun meninggalkan suara acuh tak acuh, dan saat dia memasuki pagoda Ling Xiao, Yisan terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan mendorong serigala raksasa yang terbang dengan tangan kanannya. Segera, cakar raksasa roh jahat ungu yang terkondensasi dari kekuatan suci meraih serigala raksasa dan menghancurkannya dengan tiba-tiba. Menghadapi Yisan, serigala raksasa itu sangat rentan. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu aja. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.